Sahabat Ayu, di episode sebelumnya kita melihat bahwa inovasi sering berhenti bukan karena kurangnya ide, melainkan karena tidak ada keputusan yang menggerakkan. Hari ini kita melangkah lebih jauh. Jika inovasi membutuhkan keberanian, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keberanian itu bisa tumbuh dalam birokrasi? Jawabannya kembali pada kepemimpinan. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode kedua ini kita akan membahas bagaimana pemimpin publik dapat menciptakan ruang aman bagi inovasi. Ruang di mana ASN dapat mencoba, belajar, dan memperbaiki layanan tanpa dibayangi rasa takut yang berlebihan. Ruang aman merupakan syarat dasar inovasi. Ruang aman bukan berarti tanpa aturan, bukan pula tanpa akuntabilitas. Ruang aman adalah kondisi organisasi di mana ide dapat disampaikan tanpa rasa takut. Eksperimen diperbolehkan dalam batas yang jelas. Kesalahan yang wajar dipandang sebagai proses belajar. Pimpinan hadir ketika resiko muncul, dan perubahan tidak langsung dihentikan saat menghadapi hambatan awal. Dalam birokrasi yang terlalu berhati-hati, ASN cenderung memilih stabilitas. Namun dalam birokrasi yang memiliki ruang aman, ASN berani bergerak secara bertanggung jawab. Dalam literatur manajemen modern terdapat konsep penting yang disebut psychological safety yang dikembangkan oleh Profesor Amy Edmondson dari Harvard Business School. Konsep ini menjelaskan bahwa organisasi akan lebih inovatif ketika anggotanya merasa aman untuk menyampaikan gagasan, mengemukakan kritik, mengakui kesalahan, dan mengusulkan perbaikan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara tidak proporsional. Sahabat Ayu, dalam konteks pelayanan publik, psychological safety berarti ASN berani berinovasi karena yakin bahwa pimpinan menilai berdasarkan niat dan proses, bukan semata hasil akhir. Tanpa rasa aman ini, inovasi tidak akan tumbuh secara organik. Yang muncul justru kepatuhan pasif. Selain itu ada konsep adaptive leadership dari Ronald Hafiz dan Marty Linsky. Konsep ini menekankan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan prosedur teknis. Masalah teknis memiliki jawaban yang jelas. Namun, banyak tantangan pelayanan publik hari ini adalah masalah adaptif yang menuntut perubahan budaya dan cara kerja. Misalnya, ekspektasi masyarakat yang terus meningkat, disrupsi teknologi, tuntutan transparansi, kompleksitas koordinasi lintas lembaga. Dalam situasi seperti ini, pemimpin publik tidak cukup hanya menjaga kepatuhan. Ia harus mampu mengelola ketegangan perubahan sambil memastikan organisasi tetap stabil. Inilah esensi kepemimpinan adaptif. Kita melihat bagaimana kondisi di Surabaya.
kepemimpinan yang memberi perlindungan perubahan. Reformasi perizinan dan digitalisasi layanan di Surabaya tidak hanya soal teknologi. Ia menuntut perubahan perilaku birokrasi. Tentu muncul resistensi, alur kerja berubah, adaptasi sistem digital membutuhkan waktu, ada kekhawatiran terhadap pengawasan yang lebih ketat. Namun yang penting, pimpinan daerah memberikan pesan yang konsisten. Pelayanan publik adalah prioritas strategis dan ASN yang bekerja sesuai mandat perubahan akan didukung. Inilah praktik nyata psychological safety dalam pemerintahan. ASN bergerak bukan karena tanpa resiko, tetapi karena tahu resiko tersebut dikelola bersama. Kita melihat contoh yang kedua, bagaimana Banyuwangi membuat inovasi sebagai budaya organisasi. Kabupaten Banyuwangi sering disebut sebagai salah satu daerah dengan inovasi pelayanan yang berkembang cepat. Namun yang paling menarik bukan jumlah inovasinya, melainkan pola kepemimpinannya. Pimpinan daerah mendorong inovasi melalui forum internal untuk ide ASN, penghargaan bagi unit yang mencoba pembaruan, kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas, dan inovasi dijadikan sebagai identitas daerah. Dari perspektif adaptive leadership, pimpinan tidak hanya memerintahkan perubahan, tetapi memfasilitasi pembelajaran kolektif. Kesalahan tidak langsung dipersonalisasi, kesalahan dipelajari dan diperbaiki. Inilah fondasi budaya inovasi yang berkelanjutan. Sahabat Ayu, dari dua contoh tersebut kita melihat pola yang konsisten. Ruang aman bagi inovasi tercipta ketika pemimpin pertama memberikan arah yang tegas. Yang kedua, mengelola risiko secara terbuka. Yang ketiga, melindungi proses perubahan. Dan yang keempat, menjadikan inovasi sebagai bagian dari sistem, bukan proyek pribadi. Tanpa perlindungan seperti ini, ASN akan selalu bertanya dalam diam, apakah inovasi ini aman bagi saya? Jika jawabannya tidak jelas, inovasi berhenti. Sahabat Ayu, bagi pimpinan tinggi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, ada refleksi strategis yang penting. Kita sering berbicara tentang inovasi dalam bentuk program dan regulasi. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah organisasi yang kita pimpin sudah menjadi ekosistem inovasi? Ekosistem inovasi tidak dibangun hanya melalui instruksi. Ia dibangun melalui 3 fondasi penting. Yang pertama, kejelasan arah perubahan. ASN perlu tahu bahwa inovasi bukan agenda musiman, tetapi bagian dari prioritas nasional. Yang kedua, perlindungan institusional. Eksperimen dalam koridor kebijakan tidak boleh berujung pada sanksi personal ketika menghadapi kendala yang wajar. Dan yang ketiga, konsistensi dalam pengelolaan resiko. Tugas pemimpin bukan menghilangkan resiko, tetapi mengelolanya secara sistematis dan transparan. Dalam kerangka adaptive leadership, pemimpin publik
menjaga organisasi tetap stabil sambil mendorongnya keluar dari zona nyaman. Dan dalam kerangka psychological safety, pemimpin bukan hanya pengawas kepatuhan, tetapi penjaga keberanian kolektif. Jika regulasi adalah kerangka, maka kepemimpinan adalah ruhnya. Sahabat Ayu, inovasi tidak tumbuh dalam rasa takut. Inovasi tumbuh dalam kejelasan arah dan keamanan psikologis. Surabaya dan Banyuwangi menunjukkan bahwa ketika pemimpin hadir dengan dukungan nyata, inovasi dapat menjadi budaya, bukan pengecualian. Di episode berikutnya, kita akan masuk pada dilema yang sering dihadapi pimpinan. Bagaimana menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan dengan kebutuhan untuk terus berinovasi. Saya Diah Natalisa, terima kasih telah menyimak episode kedua dari miniseri Kepemimpinan Publik dan Inovasi Pelayanan. Mari kita bangun birokrasi yang berani belajar dan berani untuk bertumbuh. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.